Tahun 2009 awal, aku menghirup udara bebas dari segala bentuk kekangan dan intervensi orang tua karena aku sudah dianggap dewasa. Umurku sudah 22 tahun dan masih dianggap tak bisa mandiri, ceroboh dan tak ada tanggung jawab. Memang, aku mengakui dalam hati namun mengingkarinya terang-terangan dalam keseharian di keluarga. Aku bertindak seolah aku orang yang paling dewasa sehingga dengan berani aku bantah semua perintah. Keluarga tak lagi ikut campur semua urusanku setelah aku terkena dropout dari kampus terkenal di kota Malang. Aku menganggap aku sudah dewasa namun sebenarnya mereka sudah menyerah dengan kelakuan badungku. Aku kembali dari Malang ke kota kelahiranku dengan berbekal 1001 cerita yang kukarang supaya mereka memaklumi bahwa aku harus hengkang dari kampus yang telah mereka usahakan mati-matian. Tentunya dengan melibatkan segepok kertas berwarna meriah yang tertera angka 6 digit yang sangat berharga. Kembali ke rumah berarti harus mematuhi semua peraturan keluarga. Dan aku seorang yang berjiwa pemberontak. Sebulan 2 bulan aku bisa santai. Selanjutnya aku mulai gerah. Apalagi statusku pengangguran. Mau minta uang juga hanya secukupnya buat bensin. Tak ada uang lebih apalagi jika aku memutuskan untuk pacaran. Tuhan, adakah uang skoper yang turun dari langit untuk hamba-Mu yang sudah kebelet kawin ini? Aku mengenang masa 2 bulan lalu saat aku masih menyandang status mahasiswa. Uang saku terjamin. Tiap bulan aku selalu bisa memarkup biaya kuliah supaya ada kelebihan tanpa rasa sungkan. Dan jika berkenalan dengan perempuan sebaya, aku selalu membanggakan statusku sebagai seorang mahasiswa kampus ternama. Seharusnya saat itu sangat sempurna. Tapi lihat aku sekarang. Seorang pengangguran yang hanya bisa menumpuk daki setiap harinya. Mau kerja ini atau itu malu. Suatu hari, karena kejeniusanku, aku menemukan gagasan atau lebih tepatnya bisikan setan bagaimana jika aku bisa menjadi seorang pria yang pantas untuk dinafkahi keluarga tanpa harus bekerja. Aku butuh jaminan keuangan bulanan yang stabil. Jalan satu-satunya adalah aku harus bersekolah. Mau daftar kampus lagi malu, terlalu terlambat. Aku mengutarakan niat untuk mengikuti kursus bahasa supaya aku ada skill khusus untuk bekal bekerja. Itulah alasanku. Mereka setuju. Alhamdulillah buatku. Aku mendaftar di tempat kursus diantar oleh adik yang berusia tak jauh dari usiaku. Yang anehnya malah dia yang menjadi kebanggaan keluarga dan andalan dalam setiap pengambilan keputusan. Aku pun nyaman dengan keadaan itu karena artinya aku bisa menggantungkan beberapa urusan kepadanya. Hari pendaftaran berjalan lancar, namun untuk menemukan kos yang cocok sedikit sulit. Karena aku introvert, aku lebih memilih kos yang sedikit penghuninya. Bahkan kalau bisa, hanya aku seorang yang tinggal di situ. Adikku mengeluh karena aku orangnya pemilih. Kakak yang rewel adalah ciri khasku. Mungkin karena jengkel, dia bertanya pada sembarang orang bahwa apakah ada kos yang lokasinya di tengah sawah. Ternyata ada. Segera dia mengantarku ke lokasi itu. Tanpa babi bu lagi, dia membayar biaya kos selama 3 bulan penuh. Masa yang akan aku habiskan untuk menempuh kursus beginner. Tugasnya pun sudah selesai. Dia pamit pulang dan selanjutnya bertolak ke Malang untuk masuk kuliah besoknya. Tinggal aku sendiri termenung di dalam kamar kos yang hanya dibatasi sekat dari triplex itu. Segera aku keluarkan handphone Nokia QWERTY yang ada kameranya untuk bersuah foto. Kuunggah foto itu di akun media sosial dengan status sedang liburan di kebun teh lawang yang besoknya segera aku hapus karena adikku memberi komenan tai dengan emoticon ngakak. Malam itu, aku pun harus menghibur diri dengan bermain handphone sampai tertidur. Pukul 10 malam aku terbangun karena suara gaduh 2 orang sejoli sedang hik ahu yang terdengar dari kamar luar. Kamar kosku ada di dalam rumah menjadi satu dengan pemilik. Di halaman luar, ada 5 pintu kos lagi. Sang pemilik pribadi yang meminta supaya aku memilih satu di antara 3 pintu kos yang seatap dengan rumah utama itu. Entah apa maksudnya. Sialan, umpatku dalam batin. Suasana begini malah ada orang bercumbu di kamar luar. Suaranya yang keras membuat aku bertahan dengan amarah selama setengah jam hingga kesabaranku habis.
Dengan kesalku gebrak sekat triplek supaya mereka sadar bahwa ada seorang pria jomblo yang sedang berjuang demi cinta yang tak kunjung ada hasilnya. Tunggu ya, kalau aku punya pasangan, ku balas kalian. Aku bakal kawin di depan pintumu, sumpah. Gerutuku. Suara itu menghilang. Selang beberapa menit sang ibu kos tergopoh-gopoh mengetuk pintu kamarku. Setelah kubukakan, ternyata beliau sedang membawa sepiring pisang goreng plus teh hangat. Nak, ada apa kok ribut tadi? Tanyanya. Ah, ndak apa-apa bu, ada nyamuk. Jawabku sekenanya. Tapi ndak ada apa-apa ti, nak. Ah, aman bu, nganu, permisi, boleh? Ucapku sambil mencomot pisang goreng yang tak kunjung ditawarkan. Iya, ini ada pisang goreng dan teh. Kali aja sampean lapar. Sambut ibu kos. Repot saja bu. Basa-basiku. Mumpung ada, nak. Mari ibu ke dalam dulu. Pamitnya. Aku sekarang paham. Jangan-jangan yang bersuara tadi si ibu. Karena kok ya sangat kebetulan sekali setelah ku gebrak triplek suara itu hilang. Ganti si ibu kos yang datang bawa segala macam suguhan. Aku tersenyum sendiri. Pasti dia. Padahal sudah tua loh. Aku tak mau berpikir lebih jauh lagi. Mendengar saja sudah membuatku geli, apalagi harus membayangkannya. Aku kembali ke posisi istirahatku yang tertunda barusan. Kupasang headset untuk memutar musik favorit. Pas jam 12 malam, ketenanganku kembali terusik oleh dua orang laki-laki berumur 18 tahunan memasuki kamar dengan berisik. Loh, sampean siapa? Tanyanya. Lah, aku kan ngekos di sini. Belaku. Salah kamar mungkin mas? Imbuh pria satunya. Kau tanya ibu kos telah. Jawabku enteng lalu lanjut memejamkan mata. Mereka berdua saling berpandangan tanda tak mengerti lalu langsung masuk ke ruang utama dan mengetuk pintu kamar sang ibu kos. Beberapa menit kemudian mereka kembali bersama sang ibu. Oh iya nak, kamar ini memang untuk ditempati bertiga. Kan bayarnya cuma 150 ribuan. Ujar sang ibu setelah membangunkanku. Alamak, harus berbagi kamar. Batinku protes. Aku ingin ketenangan, bukannya tidur berjamaah dengan dua bocah yang berisik ini. Setelah sang ibu kembali ke dalam, dua bocah itu dengan agak canggung duduk di tikar lipat yang baru aku sadar ternyata memang sudah dihamparkan 3 buah. Aku Wisnu. Ucapku mengulurkan tangan. Walau jengkel, sebagai orang Jawa Tulen aku harus tetap mengedepankan kesopanan. Oh, aku Adi. Balasnya menyambut uluran tanganku. Aku Iman. Sambung bocah satunya. Sudah lama? Tanyaku basa-basi. Baru 2 minggu, sih. Tapi mulai kursusnya besok. Jawab Iman. Lah, sampean mau kursus di mana? Tanya Adi. Aku di kursus Kalino. Jawabku. Oh, sama mas, kita juga di kursus Kalino. Sampean kelas apa? Tanya si Iman. Kelas C. Lah, sama lagi. Kita juga kelas C. Ujarnya berbinar. Besok berangkat bareng ya, mas? Lanjutnya, aku melambaikan tangan ke arah mereka. Jangan panggil mas, panggil Badak atau Wisnu saja. Hei? Mereka terkejut. Kalau kalian panggil mas, aku serasa tua. Panggil nama julukan aja, Badak. Mereka mengangguk mengerti. Beberapa menit berikutnya, kami bertiga terlibat dalam percakapan yang kurasa tak penting-penting amat. Aku berharap mereka diam dan mengabaikanku lalu segera melingkar tidur di dalam sarung masing-masing. Di saat percakapan makin seru karena membahas masalah daftar para pemilik warung nasi yang molek plus janda di sekitar kursusan ini, tiba-tiba mereka terdiam mematung setelah terdengar suara orang bergumam dari sebelah kamar.
Aku pun mengikuti sikap mereka setelah Adi memberi isyarat untuk tak berisik. Oh walah, Kang. Enak zaman SBY lah. Murah. Lah iyalah, Mbak Yu, Lombok mahal sekarang. Apa-apa mahal. Iya. Saking mahalnya sampai orang desa sebelah ditangkap pas nyuri buah nangka sekarung. Lanjut yang lain. Aku mengerutkan kening tak mengerti. Apalagi melihat bocah dua itu langsung menyusup ke dalam sarung lalu pura-pura tidur setelah mendengar percakapan orang di sebelah kos itu. Di, ada apa? Tanyaku penasaran. Nu, tidur saja. Jangan dengar. Hah? Kenapa sih? Desakku. Adi dan Iman saling berpandangan lalu dengan serempak mereka berkata, ada setan. Bab kedua. Pagi harinya, sang ibu kos kembali mengunjungi kami. Beliau membawakan 3 piring nasi sambal ikan lele beserta teh manisnya. Iman dan Adi tersenyum geli karena mereka tahu itu artinya apa. Setelah berbasa-basi, beliau segera masuk ke dalam ruang utama. Gak tiap hari lo gini. Haha. Seloroh Adi. Oh ya, tiap hari pasaran lagi selalu begini. Haha. Timpal Iman. Oh, ibu kos baik ya? Gumamku sambil menggigit ekor lele yang gurih. Ini namanya sogokan. Imbu Adi. Gimana? Tanyaku. Tiap hari pasaran lagi ibu kos selalu kasih makanan, supaya kita kerasan dan tidak cerita kalau kosnya berhantu. Haha. Terang Adi sambil diam-diam menuangkan air teh ke piring nasi Iman. Hantu? Dak paham aku. Desakku. Adi dan Iman cekikikan melihat ketidaktahuanku. Makanya kita kemarin sengaja rencana gak pulang. Biasanya jam 10 digedor Mbak Kunti. Tapi ibu kos suruh pulang katanya penting. Jelas Adi semangat. Iya nu, ndak tahunya cuma suruh nemeni kamu. Sambung Iman dengan air muka penuh penyesalan. Tapi nyatanya hantunya ndak dateng kan, Di? Yakinku. Kata siapa? Sudah kok. Bantah Adi. Tapi aku ndak lihat. Balasku. Mereka ndak melakukan penampakan. Tapi, au. Tiru Adi menggeliat memperagakan adegan mesum lalu tertawa cekikikan. Deg. Suara orang sedang emsum itu kemarin malam berarti. Bulu kudukku mulai berdiri kendati saat ini jam menunjukkan pukul 8 pagi. Aku mengusap tengkuk untuk mengusir geli di sepanjang jalur sumsum belakangku. Aku masih sibuk dengan perasaan ganjil yang kualami sementara Adi dan Iman mengoceh panjang lebar hingga setengah jam pun berlalu tanpa ku sentuh nasi yang disuguhkan tadi. Yuk berangkat. Jam 9 masuk. Ajak Adi yang sedang mengeluarkan motornya dari garasi darurat. Di tempat kursusan, aku memilih tempat duduk di pojokan bersama Adi dan Iman. Hari itu juga, aku deklarasikan bahwa tempat itu akan menjadi kursi kekuasaanku selama 3 bulan ke depan. Ternyata kita bertiga sepemikiran. Kami adalah golongan orang yang akan berangkat ke pusat pembelajaran hanya untuk tidur, cari kenalan cewek dan tak mementingkan pelajaran. Itulah yang menjadikan kami bertiga lekas menjadi sahabat. Hingga suatu saat nanti kita akan mendapat julukan geng trio BDH. Anehnya kami malah bangga. Benar-benar BDH. Wisnu, hafalan grama. Sang tutor mengingatkan aku saat giliran hafalan sudah jatuh padaku. Kursus macam apa ini? Baru hari pertama sudah suruh hafalan, gerutuku. Adi dan Iman sekarang sudah tak berani cengengesan lagi karena mereka baru saja gagal menghafal. Selang beberapa menit yang panjang kemudian, aku mengikuti jejak mereka. Diam 1000 bahasa. Tolong serius hafalan lagi ya. Ini masih beberapa grammar loh, belum hafalan nu konsep. Pak Turor mengingatkan kami. Pukul 5 sore kursus usai. Kami bertiga menuju ke kedai paling terkenal karena pemiliknya yang kocak. Warung pojok. Kudengar kalian kos di dekat punden arah terminal itu ya?
Sambut Pak Wow pemilik kedai. Iya, jawab Adi dengan raut bangga. Hanya orang pilihan yang betah tinggal di situ. Sambung Iman yang tak kalah sombongnya. Pokoknya jangan dengar apa yang dikata orang, fokus saja belajar. Nasihat Pak Wow. Orang yang mana? Masyarakat atau orang yang di seberang tembok? Kelakar Adi. Ya orang masyarakat lah. Kalau ada orang menakut-nakuti kalian dengan cerita seram, jangan dengar. Karena sesungguhnya kos itu memang beneran ada hantunya. Huahaha. Kekeh Pak Wow. Nganu? Maksudnya hantu orang Kaenu Awa itu? Baru tahu ada setan macam itu. Aku berusaha memperjelas, namun secara otomatis aku menjadi pusat perhatian semua orang yang makan di situ. Pak Wow tersenyum lalu berbisik. Hati-hati, sebelah kosmu ada pasar setan. Malam harinya, menjelang pukul 9 saat di kos TN, kami sengaja saling tunggu untuk mandi. Terlalu asyik di warung pojok main kartu berbuah penyesalan. Kami harus rela mandi malam hari kalau tak ingin kamar kos berbau mirip kandang babai. Adi mendapat giliran pertama, kedua Iman lalu aku yang paling akhir. Saat salah satu dari kami mandi, dua lainnya harus berjaga. Kondisi kamar mandi yang terpisah dari bangunan utama menjadi penyebabnya. Apalagi posisinya di belakang dekat dengan kolam lele di bawah rimbunan rumpun pisang. Aku dengan setia menunggui mereka mandi bergantian sambil merokok hingga tiba giliranku mandi. Aku mewanti-wanti mereka supaya menungguku juga. Awas kalau ditinggal, ancamku. Mereka mengangguk. Sesungging seringai senyum dari mereka mengisyaratkan dua bocah asal kota Mojo Agung itu sedang merencanakan sesuatu. Aku mandi agak lama karena ritual yang harus aku jalani. Nongkrong di atas WC ditemani sebatang rokok sambil menanti bintang jatuh. Sesekali aku memanggil mereka. Saat ada jawaban, aku jadi lega. Artinya mereka masih ada di sekitar. Di saat enaknya menikmati sang mantan nasi keluar dari persembunyiannya, ku sempatkan memanggil mereka 3 kali. Kali ini tak ada jawaban. Buru-buru aku cebok seadanya lalu mengguyur badan dengan sekali gayung, memakai sabun, membilas badan dengan 4 kali guyuran lalu segera melompat keluar. Peduli amat dengan sisa sabun yang ada di setiap lipatan badan. Aku keluar kamar mandi dengan memakai celana tanpa baju. Semakin cepat keluar dari area ini, semakin aman bagi jantungku. Aku berjalan cepat menuju teras depan. Tak peduli jemuran kotor yang terselempang seadanya di depan jalurku. Aku memilih menerobosnya sebagai jalan pintas daripada memutar. Bau pesing dan amis pada jemuran itu meyakinkanku jika kain itu punya Adi yang tak dibilas dengan bersih. Adi, sial kamu! Ninggal ya! Protesku setelah mendapati mereka berdua ada di dalam kamar. Adi celingukan sambil menggoyang-goyang bahu Iman yang menggigil di pojokan. Iman yang lari. Aku nyusul lah. Adi melakukan pembelaan. Kukosek kepala mereka berdua saking jengkelnya. Jemuranmu tuh. Angkat. Walau jengkel, aku masih mau mengingatkan Adi. Aku landri kok, kata Adi. Halah, cek dulu. Itu di sampiran ada tulisannya Adi begitu. Punyamu lah. Bantahku sambil sedikit mengarang bebas. Dengan malas Adi mengecek jemurannya. Tak lupa dia mengingatkanku supaya mengantarnya ke belakang. Ya, berangkat dulu. Aku nyusul. Jawabku. Namun dalam batin masa bodoh mau nyusul, wong tadi saya kalian tinggal. Aku merebahkan badan di kasur lalu meraih HP Nokia. Huaaah. Terdengar teriakan Adi dari belakang. Aku tak peduli. Adi berlari kencang hingga menubruk dinding pembatas kamar. Mungkin remnya kurang pakem. Beruak. Refleks, aku melongokkan kepala mencari keberadaannya. Dia megap-megap sambil menunjuk arah belakang. Pok, pok, pok. Tunjuknya. Pocong. Koreksiku enteng. Iya. Jawabnya.
Seketika bulu romaku meremang. Datanglah setan apapun tapi jangan poconglah, please. Harapku. Sang ibu kos yang mendengar keributan itu ikut keluar mengecek kami. Adi bilang kalau dia ketemu pocong yang menggantung di tali jemuran. Aku dan ibu kos pun segera mengecek. Tak ada. Ibu bilang dak ada yang aneh. Namun ingatanku mengatakan justru ini sangat aneh. Kemana perginya jemuran yang ku terobos tadi? Malam itu, kami makan enak lagi. Nasi dengan ikan lele yang diambil dari kolam berhantu itu tersuguh mengeluarkan aroma lezat. Namun begitu, Iman dan Adi tak mau menyentuh makanannya. Mereka mengira jika lele itu pasti jelmaan siluman. Berkah bagiku, karena mereka tak mau memakannya juga, akhirnya ku sikat lauk mereka berdua. Tak peduli ini lele hantu atau sungguhan. Yang jelas, jika lele ini siluman, berarti aku orang hebat. Siluman pun bisa aku makan, jadi para setan yang lain harus waspada kepadaku. Nak? Panggil ibu kos. Iya bu, ada apa? Jawabku dengan sopan. Bisa kemari sebentar? Undangnya kepadaku untuk masuk ke ruang tamu. Dengan setengah membungkuk aku masuk ke dalam ruang tamu keluarga untuk memenuhi undangannya. Ibu mohon maaf jika kalian tidak nyaman. Hanya kos ini mata pencarian ibu selain kolam lele dan kebun sayur. Ibu sudah mematok harga kos paling murah namun tak ada yang betah. Memang kondisi rumah ini seperti ini, nak. Keluh ibu merasa sungkan dengan kejadian barusan. Bu, tidak apa-apa. Saya betah kok. Malah kos yang sepi begini yang saya cari. Suasananya tenang. Tapi tolong, apa yang sampean ketahui jangan diceritakan siswa lain. Karena dalam setahun ini ibu hanya berhasil menerima anak kos 11 orang saja. Dan itu pun cuma bertahan dak ada sebulan. Kalau anak lain takut bisa-bisa kosan ini ndak laku. Semua orang sudah tahu, Bu. Dari warung pojok sampai kolam pemancingan semua sudah tahu jika kos ini bermasalah. Maaf Bu. Ndak apa-apa, nak. Ibu pasrah saja. Tapi kalau sampean ndak kerasan, jangan pindah dulu ya, karena ibu ndak sanggup kasih uang kembali. Semua sudah terpakai. Setidaknya tunggu sampai bulan ini habis ya, nak. Aku mengangguk lalu memohon diri untuk istirahat. Dengan sungkan, ibu mempersilahkan. Aku memasuki kamar kos dan mendapati dua bocah malang itu meringkuk berdua di pojokan. Mirip kucing yatim piatu di jalanan. Aku merebahkan diri tak jauh dari mereka. Ada sedikit rasa takut jika harus tidur berseberangan dengan posisi mereka. Aku tidak siap jika tiba-tiba ada yang mencolek bahuku dari belakang selagi tidur. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan tepat di sekat tripak di seberangku. Kelihat jam menunjukkan jam 22:30. Tok tok tok. Jika benar apa yang dikatakan Iman, di jam ini jika ada yang mengetuk berarti itu bukan manusia. Bulu kudukku meremang. Aku celingukan mencari apapun yang bisa kupakai sebagai jaminan keamanan. Al-Quran, tasbih atau apalah. Tapi nihil. Kutengok kedua bocah itu untuk mendapat dukungan mental. Ah, mereka juga tak ada harapan. Tok tok tok. Ketukan itu terdengar semakin keras. Selanjutnya, dalam setengah jam ke depan, ketukan itu terus berbunyi berulang kali hingga entah karena bosan atau kecapean, demit itu menghentikan kegiatannya. Sebagai gantinya terdengar suara tertawa yang mirip sekali dengan suara anak ayam berciap-ciap. Pik pik pik. Entah itu benar anak ayam atau bukan, yang jelas pendengaranku menangkapnya sebagai suara tawa. Jelas Kunti JHNM. Bau melati semerbak menusuk hidung. Saking pekatnya bau itu hingga membuat aku mual. Cung, Marni suaminya kerja di mana? Terdengar samar suara orang bercakap. Pabrik boto di Gedang Sewu, Paman. Balas lainnya yang suaranya mirip bocah ingusan. Besok kalau lewat perempatan Garuda dia ketabrak, lo. Ucap suara seorang pria yang dipanggil Paman tadi. Walah jagat, saeken, terus selamat ndak? Walah, kasihan sambung suara seorang wanita. Mati, you, blind.
Eips, sudah takdirnya mau diapakan lagi? Yuk. Balas si paman. Aku menutup telinga. Tak ingin mendengar kelanjutan percakapan mereka. Selain menguping itu tak baik, aku juga ragu jika suara itu punya manusia. Apalagi suara itu berasal dari seberang luar kompleks kostan yang hanya ada sawah dan kebun. Bab ketiga. Hari selanjutnya kursus, Adi dan Iman minta dibuatkan surat izin sakit. Mereka sebenarnya tidak sakit tapi kurang tidur. Ibu kos dengan sigap menyiapkan peralatan untuk membuat surat keramat itu. Setelah aku tulis dengan sedikit dramatisasi alasan mereka sakit, ibu kos dengan senang hati membubuhkan tanda tangannya. Harap maklum adanya. Tertanda Robiatun, sebagai ibu kos dari Adi dan Iman. Ku teliti lagi tulisan itu dengan seksama dan kutimang kertas itu sebentar lalu kuremas dan kubuang. Sebelum Adi dan Iman protes, ku katakan pada ibu kos. Bu, sekalian saya juga bu. Sakit, sakit saraf kejepit jadi ndak bisa melek. Imbuhku yang masih merasakan kantuk berat. Adi dan Iman langsung tergelak lalu kita bertiga melakukan tos diikuti dengan senyum gelisang ibu. Dengan ditanda tanganinya surat itu, kami bertiga resmi libur. Tak ada rencana hari ini mau kemana, maka kuputuskan untuk urunan bertiga buat beli beras, sayur dan beberapa potong ayam. Aku akan memasak buat kami beserta ibu kos dan keluarganya. Kita mau ngeliwet es, teriak Iman kegirangan. Aku belanja ke pasar sendirian. Ada hal unik tentang diriku. Saat stres, aku akan jalan ke pasar. Bau amis pasar memang seperti aromaterapi bagiku. Sering aku berlama-lama berjalan di pasar tanpa belanja satu barang pun. Tak perlu ke mall, tak perlu ke pantai. Cukup dengan menikmati suasana dan aroma pasar, aku sudah lega. Di pasar besar itu, aku mendengar sebuah percakapan yang sedikit membuatku terusik. Sesuatu yang patut aku bagi kepada Iman dan Adi. Aku akan memendamnya untuk nanti di kos. Aku berusaha tak memikirkannya sebelum ada mereka berdua. Man, sini aku punya cerita. Ucapku saat selesai memasak lalu mempersilahkan semua penghuni rumah itu mengambil makan. Mereka hanya melirik lalu fokus kembali ke sarapannya. Jelas yang ada di pikiran mereka saat ini hanya lauk ayam. Kemarin ternyata ada maling buah nangka ditangkap warga. Lanjutku. Nyam. Hanya itu balasan mereka sambil mengunyah potongan besar paha ayam. Nasinya masih utuh menggunung namun lauknya sudah kerowak separuh. Kejadiannya di kebun seberang dam. Dekat sini. Tak menyerah aku meneruskan cerita karena bagian serunya belum kuutarakan. Maling nangka ditangkap warga pas malam hari. Waktunya hampir sama persis saat kita kemarin dengar percakapan misterius dari tanah sebelah. Ungkapku sembari mengorek nasi Iman yang belum tersentuh sementara lauknya tandas. Orang macam apa dia ini yang memakan nasi putih tanpa lauk karena lauknya sudah diganyang duluan. Kecuali dia punya lauk yang disembunyikan di bawah nasi. Hah! Mereka langsung terbelalak mendengar kalimat terakhirku tadi. Aku mengulas senyum puas. Setidaknya saat ini aku menjadi pusat berita. Aku merasa orang paling cerdas di antara dua bocah ingusan ini. Berarti apa yang dibicarakan mereka benar? Aku memberi kesimpulan. Balas mereka lagi. Tadi malam kamu dengar ndak mereka bicara apa lagi? Tanyaku mentes ingatan mereka. Adi menggeleng, sementara Iman sedang sibuk menimbun lauknya dengan nasi yang baru saja ku korek. Suaminya seorang bernama Marni yang kerja di pabrik bata daerah Gedang Sewu hari ini nanti akan kecelakaan di perempatan Patung Garuda. Mati. Tandasku. Adi kembali terbelalak. Aku manggut-manggut karena berhasil memainkan psikologis mereka berdua. Aku menyuapkan 2 sendok nasi lauk ke mulut lalu melanjutkan bicara. Kalau yang dikatakan orang tanah sebelah ini benar, berarti... Aku mencoba menarik kesimpulan namun urung,
karena sudut mataku gagal menangkap keberadaan Iman. Entah sejak kapan dia sudah tak berada di tempatnya. "Hah? Masak Marni rujak?" "Iya, suaminya kerja di pabrik bata." Samar aku dengar ibu kos menyebutkan sebuah nama yang ada hubungannya dengan ceritaku. Tak seberapa lama, ibu kos tergopoh mendatangi kamar kami bersama dengan Iman. Dasar Iman mulut ember. "Ya, begitulah yang kudengar, Bu," tuturku setelah didesak oleh ibu kos. Aku melirik Iman dengan geram. Ibu kos langsung menelpon Bu Marni. Beliau berbicara beberapa kecap kata tanpa basa-basi. Setelah menutup teleponnya, ibu kos berkata dengan lega, "Waluyo namanya, dia sedang tidur seharian karena meriang. Jadi dia tidak mungkin kemana-mana. Semoga tidak terjadi apa-apa." "Ya semoga, Bu. Amin," balasku. Sepeninggal ibu kos yang kerap kami panggil Bu Atun, aku memiting kepala Iman lalu menggosok mukanya menggunakan selimut supaya mulut embernya sembuh. Adi ikut memegangi kaki Iman supaya dia tak berontak. Mungkin dia juga ikutan jengkel. "Pak De, kopi 2 es teh 1. Pesan Iman kepada penjual kopi termos keliling. Mulut dan tangannya tak henti menggasak gorengan. Sekarang pukul 4 sore. Kami duduk di taman perempatan Patung Garuda sejak jam 2 siang tadi. Sudah berapa kali kami menghentikan penjual cilok dan es kelilingan karena kekurangan asupan cemilan. Berulang kali pula Iman mengajak pulang ke kosan, namun aku bilang sebentar karena yang kutunggu belum juga muncul. Terpaksa mereka berdua manut saja. "Man, katamu hantunya muncul tiap pasaran hari lagi. Kok kemarin muncul lagi?" tanyaku. "Nggak tahu. Kemarin sih nganggunya tiap pekan." "Kenapa?" tanya saya. "Kan kamu sejenis mereka, Man. Sama-sama penghuni jahanam." Lede Adi yang masih geram. "Gimana kalau nanti kita selidiki?" ajakku. "Halah, sok-sokan," cibir Iman. "Bilang saja takut, Man." ledekku. "Ya jelas takut. Coba kau di posisiku kemarin malam. Enak-enak main handphone, lalu pas mendongak sudah ada kepala menggantung di tali jemuran." Teriak Iman yang tak prima oleh ledekanku. "Kalau aku sih santai saja. Sama setan cacat gitu aja takut, Man. Serangku yang geli melihat ekspresi Iman kala mengingat kejadian tadi malam. Adi menyikut lenganku dengan keras. Kukira dia membelah sahabatnya, tapi ternyata dia sedang menunjuk ke arah jalan raya pada seorang pria. "Suaminya Bu Marni!" teriaknya. Bersamaan kami menoleh ke arah yang ditunjuk Adi. Terlihat Pak Waluyo yang mengendarai sepeda motor sedang melintas pelan di perempatan Tugu Garuda. Jalanan itu padat hampir macet. Dari sisi berlawanan ada beberapa anak STM memacu sepeda motornya dengan kencang tepat di jalur yang akan dilalui Pak Waluyo. Aku sendiri baru tahu jika pria itu adalah suami Bu Marni. "Astagfirullah," pekikku. Jujur, dalam hati ingin rasanya tabrakan itu segera terjadi demi terpenuhinya tujuan kami menunggu di sini. Namun, hati kecil juga berharap Pak Waluyo selamat, tak ada korban nyawa. Nieng, wus-wus, kiit, cuk. Maki anak STM itu yang hampir menyerempet motor Pak Waluyo karena posisinya sedikit keluar dari garis marka. Karena kaget, Pak Waluyo memelankan motornya lalu mengelus dada pada sikap bocah STM itu. "Alhamdulillah tak jadi," desisku lega. "Ya gerutu Iman yang sudah berharap pada kejadian lain. "Gibel kabuca ini, orangnya selamat malah mengeluh." Adi menempeleng kepala Iman. "Berarti setannya penipu." Gerutu Iman mengelus kepalanya. "Dari dulu setan itu tukang bohong," balas Adi. "Sudahlah, yuk pulang. Alhamdulillah ndak ada kejadian." Putusku mengakhiri adu mulut mereka. Sebenarnya ada rasa kecewa juga, jujur. Namun bedanya,
Aku menyimpannya dalam hati saja sementara iman diungkapkan. Aku bersiap pulang, sementara mereka masih cekcok membahas dalil-dalil tentang setan. Hah, jadi pulang dak? Jengkel, aku mengingatkan mereka. Ayo, pokoknya aku ndak mau boncengan nempel sama Adi. Kamu tengah, nu. Heli, pulang jalan kak. Potong Adi. Lalu, beruak. Sebuah truk menggasak beberapa orang pengendara yang terjebak lampu merah. Posisinya di sekitaran Pak Waluyo tadi berada. Astagfirullah. Teriakku menyaksikan kejadian itu. Banyak orang yang berlari mengerumuni dan menyelamatkan mereka. Aku tak tahu bahwa salah satunya adalah Pak Waluyo. Karena aku jijik dengan darah manusia, maka Iman dan Adi yang mewakiliku menengok para korban. Perutku serasa penuh, aku mual. Apalagi setelah bau anyir menusuk hidungku lewat udara. Dari Adi, aku tahu jika Pak Waluyo memang jadi salah satu dari 3 orang korban, termasuk sopir truk yang nahas. Aku merinding dan lemas. Ternyata mereka benar. Desisku pelan. Kami berboncengan 3 pulang menuju kosan dengan perasaan masing-masing. Aku hanya diam saja, sementara Adi dan Iman dengan antusias mengoceh menceritakan kejadian itu. Pikiranku kacau, ada sesuatu yang kurang namun entah apa. Lalu aku tiba-tiba teringat sesuatu. Di, Man, kalian sudah bayar minuman dan gorengan tadi, belum? Mereka serentak menggeleng. Sal. Aku menutup muka malu. Bab keempat. Sudah beberapa hari sejak Pak Waluyo meninggal, kami bertiga selalu menghindari melintas di depan warung Bu Marni. Ada rasa sungkan karena dianggap pernah meramalkan kejadian yang akan menimpa sang almarhum. Bukan meramalkan juga, sih. Jika aku tak punya kapasitas layaknya dukun, maka jatuhnya malah seperti menyumpahi. Selama beberapa hari itu pula kami menjalani kegiatan kursus seperti biasa. Hari ini hari Sabtu. Jadwalnya kegiatan kursus yang disebut weekly meeting. Artinya, kita akan pulang jam 9 malam, bahkan lebih jika dihitung sekalian dengan nongkrong di Wapu, warung pojok. Rute menuju Kostein ternyata melewati sebuah punden tua, yang ku ketahui baru siang ini. Hal itu menambah seramnya suasana malam ini. Orang bilang, di sebelah punden itu ada jembatan kecil. Nah, di jembatan itu sering ada penampakan orang duduk berbungkus sarung dengan rambut putih. Siapapun dia, sebaiknya jangan disapa. Siapapun yang menyapanya akan dianggap bisa melihat dia. Jika ada orang yang bisa melihat dia, pasti akan diikuti. Kalimat itu aku ingat betul supaya tak hilaf, apalagi sekarang jam 22:30 dan posisi kami berada di dekat lokasi itu, berbonceng 3. Iman sudah membuking tempat di tengah jok sejak awal acara weekly meeting tadi. Dia tak ingin berada di belakang. Katanya takut ada yang mencoleknya dari belakang. Dia pun tak mau menyetir di depan. Alasannya dia tak mau melihat hantu duluan. Baiklah, kami mengalah. Jadilah Iman nyempil di tengah. Aku sengaja menjejalkan tas ranselku di dada supaya dia sesak nafas. Cungkup punden itu sudah terlihat. Antara iya dan tidak, kami ragu meneruskan perjalanan. Kami semakin berpegangan dengan erat satu sama lain supaya jika salah satu dari kita ditarik demit, lainnya ikut. Saat punden itu sudah tepat di samping, Iman menggigil. Pas melewati jembatan kecil, sifat isengku muncul. Karena di sana tak ada siapa-siapa, tak pula kakek bersarung. Maka ku beranikan menggoda mereka berdua. Mbah, monggo. Ucapku mengerjai mereka seakan aku menyapa seseorang. Karuan saja Adi tancap gas sampai motor yang kami tumpangi hampir standing. Iman pun tak kalah panik. Dia berteriak meronta seperti orang kesetanan. Cuk, orangnya menoleh di, Wisnu bajingan. Motor itu jalan tak karuan hingga mencapai halaman rumah kosan. Tak peduli motor masih menyala, mereka berdua langsung terbirit-birit masuk ke dalam kamar yang entah bagaimana lupa dikunci. Jadilah aku yang masih waras mengamankan motor itu ke dalam garasi. Dasar penakut, batinku.
Dikerjai begitu saja sudah lari tunggang langgang, pikirku. Setelah mencabut kunci lalu mencuci muka di air padasan, aku masuk kamar. Terlihat mereka berdua dengan serius sedang berbisik. Setelah mereka menyadari kehadiranku, barulah Adi membuka suara. "Kenapa kau sapa juga? Sih, Nu." "Siapa?" tanyaku heran. Sebegitu seriusnyakah mereka? "Kakek tadi," jawabnya. "Ah, mana ada? Dak ada orang," bantahku. "Ada, Nu, ada. Tanya Iman kalau nggak percaya." Yakin, Adi? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun aku memalingkan wajah ke arah Iman. "Ada, Nu, sumpah jawab Iman lemas. "Ah, kalian mau balas dendam ngerjai aku ya? Hahaha." Tebakku ganti menertawai mereka. "Serius?" Adi melotot tanda dia tak sedang bercanda. "Aku cuma iseng tadi, ndak ada siapa-siapa." Aku berterus terang supaya suasana tak menjadi rumit. "Orangnya noleh tadi pas kau sapa. Kakek sarung itu," terang Iman. "Tapi aku ndak lihat siapa-siapa, loh. Nu, Iman tadi pas di punden menggigil, karena dia sudah lihat dari jauh kalau di jembatan sedang ada kakek sarung." Adi berusaha meyakinkanku. "Serius?" Yakinku. Antara percaya dan tidak, aku tak bisa memutuskan. Tadi kakek sarung senyum ke kita terus manggut-manggut. Dia kelihatannya mengikuti dari belakang deh. Sesal Iman. Aku coba menenangkan mereka berdua bahwa ya mereka lihat haja halusinasi. Namun mereka serentak ngomel tak karuan. "Halusinasi katamu?" tanya Adi. "Halusinasi kok jamaah?" gerutu Iman. "Dah masuk akal kamu, Nu." Oke, ayo sekarang kita cek lagi," tantangku. "Ogah?" jawab mereka serentak. "Lagi mana aku bisa percaya?" Kalimatku terhenti bersamaan dengan bunyi ketukan yang berasal dari balik sekat tripleks kamar kami. Tok tok tok. Ini tepat jam 11 malam. Ketukan seperti biasa hadir lagi. Adi mematung saat ku tengok, lalu dia mengatakan satu kalimat tanpa suara. "Kayu ente ke satu." Isyaratnya dengan mulut. Tok tok tok. "Balas ketuk, Nu, nanti dia begitu terus sampai dini hari," perintah Adi. "Kau aja," bisikku. "Kamu yang dekat, setan." Lirih Adi menahan jengkel. Tok tok tok. Oke, balas bagaimana?" tanyaku. "Ketuk 3 kali. Tunjuk Adi. Tok tok tok. Ketukan itu terus berlanjut seakan tak membiarkan kami berpikir terlalu lama. Oke, sahutku. Sambil menarik nafas dalam-dalam, kuambil ancang-ancang. Brak brak brak. Karena jengkel, ku gebrak saja papan triplek itu. Semenit, 2 menit, 5 menit berlalu. Suara itu dengan ajaib tak terdengar lagi. Kami lega. Adi menyambar selimutnya lalu meringkuk di dalamnya. Sedangkan Iman sudah sedari tadi membenamkan kepalanya di antara selimut dan baju kotor miliknya. Tak ku pungkiri, aku pun ikut merasa takut juga akhirnya. Apalagi setelah terdengar gumaman beberapa orang dari arah tanah sebelah. Mulai lagi. Semalaman kami harus rela mendengar makhluk gaib ngerumpi. Paginya, aku sengaja bangun siang. Selain karena ini hari Minggu, juga tadi malam istirahat kami terganggu. Tak ada rencana apapun untuk mengisi liburan, jadi kuputuskan untuk menilik lahan tegalan di sebelah kos yang menjadi sumber kegaduhan setiap malam. Adi dan Iman pun memutuskan untuk ikut. Sekalian mereka membawa kresek dan renggong wadah nasi kenduri yang fungsi lainnya adalah sebagai penyerok ikan di sungai. Aku menggeleng melihat mereka. Sempatnya memikirkan lauk di saat begini.
Aku memasuki areal tanah tegalan itu dan mencari posisi tepat yang sejajar dengan kamar kosku. Setelah ketemu, aku mencari sekeliling bila ada barang yang mencurigakan. Tanah itu kosong dan hanya ditumbuhi beberapa pohon pisang dan 3 pohon mangga yang masih kecil. Tak ada tanda-tanda yang berbau mistik di area situ. Aku terus berjalan menyisir area itu sampai agak jauh ke belakang dan berhenti saat sampai di pinggir sungai yang airnya jernih sekali. Aku memilih batu yang besar, kering dan bersih untuk duduk sambil mengeluarkan handphone. Adi dan Iman sudah terjun ke dalam sungai yang dangkal berkerikil itu untuk mencari udang kali. Keasikan dan keriuhan mereka memburu calon lauknya tampak kontras dengan pemandangan yang kusaksikan tadi malam. Tak ada rasa takut yang tersisa seakan mereka tak pernah mengalami pengalaman gaib tadi malam. Aku browsing di ponsel milikku tentang bagaimana ciri-ciri tanah yang angker. Aku gulir analog handphone ke atas dan ke bawah mencoba menemukan ulasan yang sedikit lebih condong pada ciri yang sama dengan tanah yang saat ini kupijak. Selain merupakan tanah kosong dan terdapat tumbuhan berupa pohon pisang, tak ada ciri lain yang mendekati suatu tanah bisa dikatakan beraura mistis. Singkat kata, tanah ini tak memiliki ciri fisik tanah berhantu kecuali 2 hal itu. Kutengok Iman dan Adi sudah menyisir sungai hingga agak jauh ke barat. Andai mereka tahu aliran sungai itu mengalir kemana, niscaya mereka tak akan segirang saat ini. Aku tersenyum geli. Biar nanti mereka tahu sendiri. Aku mengikuti mereka menggunakan jalur darat. Aku melompat di antara pematang. Sesekali terpaksa turun ke sungai yang ternyata airnya dingin dan sejuk. Jika pikiranku tak sedikit kacau, aku pasti sudah mandi di sungai yang berair jernih ini. Beberapa kali aku berpapasan dengan penduduk yang sedang mengambil tanaman genjer untuk sayur. "Sedang apa, Nak?" tanya ibu itu. "Ini, main-main saja di sungai, Bu," jawabku sopan. "Hati-hati, loh! Di bawah sana ada kedung." Si ibu memperingatkanku. Adi dan Iman tak mendengar karena mereka sudah berada jauh di bawah. "Kedung? Apa itu? Di mana?" cercaku lawana penasaran. "Nganu lei, ceruk yang ada di kiri kanan sungai. Banyak orang kalap di sana soalnya dalam," terang si ibu. "Apanya jembatan samping punden?" tanyaku menebak. "Lah di situ tempatnya, angker situ." Si ibu begidik ngeri. Aku mengucapkan terima kasih lalu berjalan menyusul Adi dan Iman. Semakin asyik mereka mengejar ikan dan udang, semakin dekat pula mereka dengan jembatan samping punden. Orang menjulukinya jembatan kuncung. Konon katanya, hantu kakek sarung itu mempunyai jambul di atas dahinya, mirip tokoh pewayangan Semar. Mereka menyebut jambul itu kuncung. "Hei, bocah! Sudah selesai belum?" tanyaku. "Nanggungah, masih lama," jawab Iman yang tengah serius menghitung perolehan ikan dan udangnya. Kurang beberapa meter lagi jembatan itu akan tampak. Sepertinya mereka tak menyadari jika jembatan itu adalah jembatan yang mereka lalui tadi malam dengan motor hampir standing. Aku merasa sesikit merinding. Namun tak masalah karena ada mereka berdua. Sempat aku berpikiran bahwa akan kubiarkan mereka memasuki kedung sambil berharap salah satu dari mereka benar-benar kalap, hilang ditelan goib untuk membuktikan cerita masyarakat. Namun pikiran itu segera aku tepis manakala aku sadar jika salah satu dari mereka hilang, aku pun bakal ikut diinterogasi polisi maupun perangkat desa. Lagi pula, dari kami bertiga akulah yang paling tua. Tentu saja keselamatan mereka adalah tanggung jawabku. Akulah orang pertama yang akan dimaki jika 2 bocah yang baru lulus SMA itu sampai hilang. "Hei, Di, Man, sudah yuk. Aku takut nanti kalian berak di celana," teriakku saat melihat Adi sudah memasuki area kedung. Sekarang jembatan itu terlihat dengan jelas. Posisinya berada jauh di atas kami. Ini berarti sungai ini tebingnya dalam juga. "Apa hubungannya berak di celana sama main air?" bantah Adi. "Kalau kencing di celana iya, sudah dari tadi aku kencing dalam air." "Haha." Gelak Iman yang memancing Adi mengibaskan air di sekitarnya untuk mengusir limbah bikinan Iman.
Kalian tahu ndak ini di mana? Apalagi kamu sudah kencing sembarangan. Waduh, fatal man akibatnya. Godaku. Di sungai, T. Jawab Iman. Gak usah bercanda. Lu, bercandamu kelam. Hardik Adi. Serius? Kalau ndak tahu nanti aku kasih tahu, gitu loh. Jawabku enteng. Heleh, paling, monggo mbah, gitu kan, basi? Lede Adi menirukan guarawanku semalam. Hati-hati lo kalau ngomong. Nasihatku. Biar jadi, nanti kalau dapat udang banyak palingan dia ikut makan. Iman menarik tangan Adi untuk melanjutkan mencari ikan dan udang. Cah, serius? Bener. Coba deh lihat ke atas itu apa? Tujuku pada jembatan di atas kami dengan dagu. Iman mendongak duluan. Dia memang anak paling antusias dan paling suka penasaran. Wah, ada degan. Lumayan besar. Binar Iman. Bukan. Sebelah situ. Koreksiku. Jembatan? Sambung Adi. Iya. Kenapa memangnya? Lanjutnya. Kau standing di atas jembatan situ tadi malam. Tunjukku. Masa iya sih, Di? Hebat. Sahut Iman dengan binar mata kagum menengok ke arah Adi. Standing bertiga, gak belka. Kita boncengan 3 lewat situ tadi malam. Aku memperjelas dengan gestur menirukan Iman yang sedang menggigil ketakutan. Monggo, Mbah. Lanjutku menirukan kesenganku semalam. Seketika wajah cengengesan mereka memudar bahkan berubah menjadi pucat. Mereka berdua mematung barang sejenak menunggu siapa yang paling duluan memulai aksi untuk kabur.